Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma ya rabba sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Adada ilmik wa adhib husna qalbi fid dunya wal akhirah. Wa farrij kuruba ummatih. وحول أحوالهم إلى أحسن الأحوال يا رحمن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وأركان الخطبتين خمسة. Hamdulillahi ta'ala thumma salatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa lafduhuma muta'ayyanun thumma alwasiyatu bittaqwa wa la yata'ayyanu lafduha ala sahih wa qira'atu ayatin fi ihdahuma wa du'a lil mu'minina wal mu'minat fil khutbati tsaniyah. Pasal menerangkan tentang rukun-rukun khutbah. Khutbaten dua khutbah. 2 minggu yang kemarin kita sudah terangkan rukun khutbah yang pertama dan rukun khutbah yang kedua. Itu sudah kita terangkan, yaitu tentang hamdalah, kemudian sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah kita terangkan 2 minggu yang lalu. Sekarang rukun yang ketiga, yaitu al-wasiyatu bittaqwa. Di dalam khutbah Jumat harus ada wasiat untuk bertakwa kepada Allah. Ya, takwa itu imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Takwa itu adalah melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Baik perintah yang wajib maupun perintah yang sunnah, dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Baik larangan yang bersifat makruh, lebih-lebih larangan yang bersifat haram. Jadi takwa itu kalimat yang singkat tapi artinya padat. Di dalam khutbah Jumat itu harus ada wasiat bittaqwa. Dikatakan di sini, dhahiruhu annahu la budda minal jam'i bainal hathi ala ta'a wa zajri anil ma'siyah. Lianna taqwa imtithal awamir wa jtinabun nawahi wa laisa kadzalik. Lek delokane ketoke di dalam memberi wasiat itu sang khotib itu harus menggabungkan antara anjuran untuk bertakwa dan larangan untuk maksiat. Sesuai dengan arti daripada takwa. Takwa itu mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Apakah memang demikian? Di dalam khutbahnya itu harus ada anjuran dan larangan. Dikatakan di sini walaisa kadzalik, tidaklah demikian. Bal yakfi ahaduhuma, cukup salah satunya saja. Misalnya hanya al-khotib hanya menganjurkan untuk beribadah, hanya menganjurkan untuk melaksanakan perintah. Di situ tidak ada larangan-larangan misalnya gitu, itu cukup. Atau di dalam khutbahnya hanya larangan-larangan saja. Anjuran untuk mengerjakan kebaikan tidak ada, hanya larangan-larangan. Itu juga cukup. Ya. Ala kalami Ibnu Hajar, menurut pendapatnya Ibnu Hajar. Wa'tamad ar-Ramli, tetapi Imam Ramli mengatakan annahu la budda minal hathi ala ta'ah. Yang wajib itu, katanya Imam Ramli, harus ada anjuran untuk berbuat ketaatan. Itu. Lek jari Imam Ibnu Hajar sakarepe wis
Anjuran boleh, larangan boleh. Tapi katanya Imam Romli harus anjuran. Kalau isinya hanya larangan tidak boleh. Yang lebih baik itu adalah apa? Anjuran untuk untuk ibadah dan juga larangan. Tapi kebanyakan kalau kita lihat khotib ini, kebanyakan yang kita lihat khotib ini hanya anjuran saja ya. Iya. Usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kan itu yang umum itu ya. Wis ngono tok wis. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku berwasiat kepada Anda sekalian dan wasiat kepada diriku sendiri. Ya, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan yang bertakwa, beriman kepada Allah. Kebanyakan gitu. Nah, kalau memang gitu, itu ittifaq sudah itu. Ittifaq menurut pendapat Ibn Hajar dan pendapat Imam Romli semuanya mengatakan sah. Wala yakfi mujaratu tahdzir minad dunya. Tapi di dalam wasiat itu tidak cukup hanya memberi peringatan akan bahaya dunia. Jadi di situ tidak ada anjuran, tidak ada larangan, yang ada hanya tahdzir. Tahdzir itu apa ya? Memberikan wanti-wanti, ya, memberikan peringatan akan bahaya dunia. Wa ghururiha dan tipu daya dunia. Ittifaqon itu ittifaq. Semua mengatakan tidak cukup itu. Jadi di dalam wasiatnya tidak ada anjuran, tidak ada larangan. Hanya ada tahdzir, peringatan saja akan bahaya dunia. Apa sih dunia itu? Ya, dunia ini kan kita sering mendengar pengajian-pengajian ya akan bahaya dunia, bahwasanya ra'su kulli khati'ah, ya hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, cinta dunia ini pangkal daripada segala kejahatan atau pangkal daripada semua perbuatan dosa gitu ya. Dunia ini adalah segala sesuatu yang mayamna'uka anil ibadah. Dunia itu segala sesuatu yang menghalangi kita untuk beribadah. Itu jenenge dunia. Misalnya kita punya uang banyak, tapi uang banyak itu tidak menghalangi kita untuk ibadah, malah lebih sergap ibadahnya. Tambah banyak ibadahnya. Kenapa? Bisa sedekah, bisa membantu orang. Maka harta yang banyak itu gak termasuk dunia yang tercela, malah dunia yang bagus untuk dia. Makanya para sahabat ya radhiyallahu anhum, mereka itu datang kepada Rasulullah protes. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duzur bil ujur. Ya Allah, dhahaba ahlud duzur bil ujur. Ini orang-orang kaya ini mereka semuanya itu pergi menghadap kepada Allah dengan pahala yang banyak, yang melebihi kita. Kenapa? Karena mereka bisa lebih dalam beribadah. Apa? Mereka bisa sedekah. Mereka bisa membantu orang dengan hartanya. Lah kita orang miskin kate bantu ya apa? Mau sedekah apa wong kita sendiri butuh. Akhirnya Rasulullah SAW ngasih mereka resep, ngasih mereka zikir supaya dibaca zikir itu supaya pahalanya bisa menyamai atau bahkan bisa menyalip orang-orang kaya. Mereka senang. Orang-orang kaya mendengar zikir itu. Mereka baca juga. Baca juga mereka. Mereka orang miskin datang lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, ini bagaimana ini? Ini zikir yang kita baca untuk bisa menyaingi mereka dalam pahala, mereka baca juga ya Rasulullah. Terus gimana ini katanya? Berarti kita kalah lagi pahalanya. Apa kata Nabi SAW? Ya, itu adalah keutamaan anugerah yang Allah berikan kepada sebagian hambanya. Ya wis kate diapakno. Ya Allahu apa?
eh, ya besutur rizqa, oh ya, wa yaqdir. Allah Ta'ala itu melapangkan rezeki dan juga menyempitkan rezeki. Sahabat itu persaingannya ngono. Nah seperti kita ya, kalau kita persaingannya dunia, kalau sahabat persaingannya ibadah. Jadi dunia, ya, sampean punya mobil, itu bisa jadi dunia, bisa enggak. Gara-gara mobil, sampean akhirnya gak sholat berjamaah nang masjid. Yang biasanya berjamaah enggak jamaah lagi. Apa? Sering lencer. Yang tadinya sering di rumah, sering hadir majelis, sering ini, sekarang enggak ada lagi sudah. Kenapa? Keluar jalan-jalan terus. Bertambah jauh ya dari Allah gara-gara mobil. Itu mobil dunia. Jadi dunia itu kalimat yang universal. Jadi segala sesuatu yang menghalangi Anda untuk taat, untuk beribadah, itu jenis dunia. Nah, makanya Rasulullah SAW tidak pernah melarang sampean ini harus, kamu harus miskin. Tidak ada. Silakan Anda kaya boleh, Anda bekerja boleh. Tapi ya ingat, semua itu jangan sampai menghalangi kamu daripada untuk tagarrub, beribadah kepada Allah. Jadi intinya di dalam wasiat tadi itu minimal itu harus ada anjuran untuk bertakwa kepada Allah, anjuran untuk melakukan ketaatan. Ya, lebih lengkap lagi kalau ditambahi larangan. Tambahilah larangan. Wala yata'ayyan lafdhuha ala sahih. Dan lafadznya bertakwa ini tidak harus ittaqullah, tidak harus. Bisa kalimat-kalimat yang maknanya sama. Beda dengan rukun pertama, hamdalah itu. Kalau hamdalah tidak boleh diganti dengan yang lain, walaupun artinya sama. Harus pakai lafadz hamidah. Ada ha, mim, dal. Tidak boleh as-sana'u 'alallah. Kan artinya sama dengan alhamdulillah. Tapi tidak boleh. Tapi untuk takwa ini tidak harus ittaqullah. Bisa misalnya atiullaha, taatlah kalian kepada Allah. Waraqibuhu, ya, dan merasalah Anda selalu diperhatikan oleh Allah. Gitu. Kenapa Anda harus dengan lafaz takwa, tapi dengan lafaz-lafaz yang lain boleh? Yang penting bahasa Arab ya. Yang penting bahasa Arab, karena rukun itu tidak boleh dengan bahasa selain Arab. Ya, kan nanti ada kan bahwasanya semua rukun itu harus bahasa Arab. Ya, selain rukun boleh. Misalnya kan setiap khutbah kan pakai bahasa Indonesia itu kan selain rukun. Selain rukun tidak boleh, harus bahasa Arab. Kemudian kenapa Anda harus lafaz ittaqullah? Boleh diganti dengan kalimat yang lain. Li'annal gharad minha al-wa'du wal hathu ala ta'ah. Wa wahasil bi ghairi lafdhiha. Karena tujuan daripada wasiat itu adalah memberi nasihat, memberikan semangat untuk taat kepada Allah, dan itu bisa didapat dengan lafaz selain ittaqullah. Jamaah Jumat yang saya hormati, ya hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Ini pakai bahasa Indonesia sudah tidak boleh. Jadi ittaqullaha ta'ala wa ati'uhu. Bertakwalah kalian kepada Allah. Nah, ini boleh karena sudah ada bahasa Arabnya. Kemudian yang keempat daripada rukun khutbah, wa qiraatu ayatin fi ihdahuma, membaca ayat Al-Qur'an di salah satu dari dua khutbah. Jadi tidak harus moco ayat itu tidak harus di khutbah yang pertama. Bisa juga membaca ayat di khutbah yang kedua. Jadi misalnya khotibnya lali gak moco ayat, ya maka boleh membaca di khutbah yang kedua. Maka ini kan mesti dalam khutbah yang kedua moco.
Ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu kan Al-Qur'an kan? Nah, itu sudah mencukupi itu, wis. Walaupun di khutbah yang pertama itu tidak mau Al-Quran, ini sudah mencukupi. Jadi itu memang setiap khutbah mesti ada itu, innallaha malaikatahu itu sebenarnya hikmahnya jaga-jaga. Ya. Itu ayatnya wa qiraatu ayah mufhimah. Ayat yang bisa difahami maknanya. Jadi tidak boleh ayat berhenti di tengah-tengah. Walaupun pendek tapi sudah mufhimah difahami cukup. Gitu. Misalnya fawailun lil musallin. Nah, ini kan mandek. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Ini mandek karena ada terusannya kan. Ya, yang sholat yang model mana? Oh alladzina hum fi sholatihim sahun. Itu orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Itu baru. Kul huwallahu. Kul huwallahu. Apa? Terus no ahad. Cukup bis. Sudah mufhimah. Ya. Wal asri. Wis ngono tok wis. Wal asri. Barakallahu li walakum. Yasin misalnya gitu ya. Ini orang nggak paham karena mesti ono terusannya. Jadi harus baca gitu. Maknan maksudan. Jadi mufhimah maknan maksudan ayat yang difahami dengan makna yang memang itu tujuannya. Ya. Kal wa'di wal wa'id seperti ayat tentang janji Allah kepada orang-orang yang beriman. Wal wa'id ancaman Allah bagi mereka yang durhaka. Wal wa'di atau ayat yang isinya nasihat. Seperti wal asri innal insana lafi khusrin. Iku terus no aja ngono tok wal asri innal insana lafi khusrin mandek tidak boleh. Karena apa? Masih kurang. Masih belum dipahami. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa nahwi dzalik la kasamma nadhar. Ya, ojo ono satu ayat yang sangat pendek, samma nadhar. Di sana mereka melihat. Lha apa itu? Kan ada kan? Samma nadhar. Itu ada ayatnya. Wa dhahiruhu annahu la yakfi ba'du ayah wa in thala. Dhahirnya itu tidak cukup moco sebagian ayat walaupun panjang. Kan ada ayat yang satu lembar itu. Jadi satu ayat itu harus dibaca lengkap. Lek moco separuh ayat, tahu ayat kan? Ayat itu dari nomor 1 ke nomor 2. Bukan satu surat loh. Bukan satu surat. Tapi satu ayat itu apakah harus dibaca semua atau bagaimana? Dikatakan di sini dohirnya ketoane itu tidak cukup lek moco sebagian ayat. Jadi harus baca satu ayat yang sempurna. Jadi satu ayat, bukan satu surat. Wal mu'tamad annahu yakfi, tapi pendapat yang mu'tamad itu sudah cukup, separuh ayat tak apa-apa. Yang penting orang sudah paham maknanya. Jadi ada dua pendapat. Pendapat yang mu'tamad, moco separuh ayat itu boleh. Tapi syaratnya harus mufhimah. Harus difahami artinya. Ya, bukan berhenti di tengah-tengah kalimat. Wa yusannu ayyaqra'ah surat Qaf kulla jum'ah. Nah, disunahkan baca surat Qaf setiap Jumat di khabari Muslim. Nek maca surat Qaf, jadi waya baca ayat itu, baca surat Qaf. Ya. Surat Qaf ini lumayan nih, Pak. Ono 3 lembar ya. Nah, Rasulullah baca itu Rasulullah. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Ya sama delok wis aku ndak hafal surat Qaf. Ya, surat Qaf ndak hafal. Saya sampean lihat surat Qaf. Ini surat Qaf insyaallah setengah jam maca surat itu iku.
Tapi lil ittiba bisa. Di sebagian daerah itu kalau khutbah lama loh. Di kene khutbah paling enggak 15 menit, 20 menit, amin, amin. Apalagi ya khutbah Jumat di pabrik tambah. Dawa titik antar ibu, amin, amin gitu. Ya, ya wajar karena mereka semuanya itu lagi kerja ya. Tapi kalau di Timur Tengah ya, di Timur Tengah itu paling enggak 1 jam khutbahnya itu. 1 jam, bahkan bisa lebih. Ya, soalnya apa? Mau idonya itu khutbah pertama mau itu. Khutbah kedua mau itu lagi. Dan panjang pembahasannya. Ini luar biasa. Di kota sih pinduan dawa Pak, di kota. Di kota sih 10 menit, 15 menit. Di desa tambah parah. Iya, khutbah, 2 khutbah sampai ane 5 menit tak sampai. Jadi moco sesuai di kitab iku wis. Desa lebih parah lagi. Jadi gak ada terjemah, gak usah apa, langsung ini langsung delok, gak sampai 5 menit salam, mari kabeh. Lebih parah lagi di daerah Probolinggo, di daerah Sukapura itu ada satu desa, tidak tahu mungkin sekarang apa dirubah. Jumatan jam 10. Apa lek jam 12 banyak orang nggak datang, kenapa? Kerja. Jadi supaya mereka datang ke masjid Jumatan jam 10. Ya apa hukumnya? Ya enggak sah, Pak. Soalnya Jumat ini waktunya itu sholat duhur. Ya, waktunya sholat duhur. Jadi gitu ya. Jadi Nabi itu SAW membaca surat Qaf setiap hari Jumat. Ini khabari Muslim karena hadis riwayat Imam Muslim karena Nabi SAW yaqra surat Qaf fi kulli Jum'atin alal mimbar. Nabi SAW itu membaca surat Qaf setiap Jumat di atas mimbarnya. Wa yakfi fi asli sunnah qiraatu ba'dihah. Cukup dianggap melaksanakan sunnah membaca sebagian ayat. Walau lam yuhsin syai'an minal Qur'an, kalau dia kurang bagus maca Qur'an ya apa? Kadang-kadang kan ada sebagian daerah gak ono khotibe ya. Khotibe akhirnya pokok baca buku. Nah sedangkan dia maca Qur'an pun enggak betul. Gimana ini hukumnya? Bahkan ada kemarin masuk berita daerah di Jakarta. Itu orang pulang enggak Jumatan. Jadi dia berangkat ke masjid, enggak lama balik mana. Ya. Dikatakan, lupa kok balik kan belum sholat, belum Iya, enggak ada khotibnya kan. Jadi orang-orang sholat duhur sendiri-sendiri kan, enggak ada khotibnya. Ini di wilayah Jakarta. Kalau lam yuhsin, dia hanya baca buku terjemah saja. Sedangkan dia baca Al-Qur'annya pun enggak bagus. Iya, salah-salah. Bagaimana? Ata bibadal ayah min dzikrin au doa. Boleh diganti dengan zikir atau dengan doa. Boleh diganti dengan zikir atau dengan doa. Pain aja enggak iso bisa zikir, enggak iso doa, enggak iso yang bahasa Arab ya. Ini Pak maksudnya bahasa Arab ya. Dia enggak bisa. Waqafa bi qadriha. Maka dia cukup berdiri saja ya seukuran orang baca ayat lalu duduk. Wal kalam haitsu lam yujad may yuhsinu ghairuh. Pembahasan di sini jika tidak ditemukan orang yang bisa baca. Berarti sak kampung kabeh gak ono sing iso maca kabeh. Ya, sak kampung gak ono sing iso maca. Nah, baca ayatnya ini, baca Al-Qur'an fi ihdahuma di salah satu. Tidak harus di khutbah yang pertama. Makanya sing enak itu ya, sing enak awal khutbah ya untuk temanya itu bacakan ayat Al-Qur'an. Sehingga nanti ketika mau duduk enggak usah baca enggak apa-apa. Kadang-kadang pas lagi mau itu ya lupa, enggak baca ayat, hanya hadis-hadis saja. Tapi kan nanti khutbah yang kedua kan bisa diganti dengan innallaha malaikatahu itu sudah cukup. Jadi sampean
Kadang-kadang anak khotib langsung tidak baca Al-Quran. Langsung duduk dia. Ya tidak apa-apa. Karena apa? Mungkin di khutbah yang pertamanya sudah baca ayat. Wal fatakfi fil ula au fil tsaniyah. Wal ula aula, sing paling apik maca Quran di khutbah yang pertama. Itu yang paling bagus di khutbah yang pertama. Kenapa? Khutbah yang kedua nanti bisa memperbanyak doa. Kemudian yang kelima, rukun khutbah yang kelima, wa doa lil mu'minina wal mu'minat. Yaitu mendoakan orang-orang yang beriman. Baik dari kaum laki-laki dan kaum perempuan, mukminin dan mukminat. Hadza huwal akmal lima fihi minat ta'mim, ini yang paling afdol, yang paling sempurna karena rata wis. Karena rata. Wa illa kalau tidak, falau khassal hadirina, doanya ini hanya dikhususkan yang hadir saja. Apakah boleh? Jadi mendoakan hanya mereka yang ada di masjid. Falau khassal hadirin, mengkhususkan yang hadir. Kaqaulihi lil hadirin, Allahumma ighfir lil hadirin. Ya Allahumma ighfir ya lil hadirin. Allahumma arham lil hadirin. Ya Allah, ya ampuni dosa bagi mereka yang hadir di tempat ini. Ya Allah, rahmatilah bagi mereka yang hadir di tempat ini. Jadi ini bakhil dengan doanya. Ya, medit, sak dungane medit pisan. Bagaimana hukumnya? Kafa. Cukup. Boleh. Boleh. Bal yakfi taksis arba'i minhum. Bahkan cukup hanya mengkhususkan 40 orang saja. Minimal 40. Karena apa? Sing wajib hadir kan 40 ya. Bikhilaf malau khassa duna arba'in. Lain kalau dia mengkhususkan orang di bawah 40. Dia hanya 20 orang saja, 30 orang, enggak sampai 40, enggak sah. Atau khassal atau ghairul hadirin. Atau mengkhususkan yang tidak hadir. Misalnya, ya Allah, ampunilah dosanya orang-orang yang ada di tempat itu. Ya, orang-orang yang di tempat itu enggak sah juga. Ini. Au ghairul hadirin. Itu ya. Terus ini ada lagi. Ketika kita membaca Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat, itu kata para ulama, di sini enggak disebutkan, di kitab lain disebutkan, jangan niat untuk seluruh kaum mukminin dan mukminat, jangan. Jadi yang sampai niatkan mayoritas atau kebanyakan dari mereka. Malah dikatakan haram. Haram kalau kita meniatkan doa tadi itu kepada seluruh kaum muslimin tanpa terkecuali. Kenapa demikian? Karena Allah Ta'ala itu mentakdirkan sebagian orang-orang yang beriman itu masuk neraka. Nah, kalau kita mendoakan mereka semuanya tanpa terkecuali, berarti kita ini melawan takdirnya Allah. Melawan ketentuan Allah. Makanya di situ diharamkan. Itu ada keterangannya di kitab Busyrul Karim. Di sini tidak ada keterangan. Jadi Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat, maksudnya itu mayoritas, bukan seluruhnya. Karena Allah Ta'ala itu kan sudah menciptakan surga neraka. Dan Allah Ta'ala menciptakan surga di neraka itu bukan hanya orang kafir, orang-orang yang beriman pun ada yang masuk neraka. Nah kalau sampai mendoakan mereka semuanya tanpa terkecuali, sampai ini menentang dengan kehendaknya Allah. Itu maksudnya gitu. Jadi jangan salah paham ya. Jadi maksudnya kita mendoakan kaum mukmin mukminat itu mayoritas, bukan seluruhnya, bukan, tidak boleh. Ya Allah ampunilah dosanya umat Islam seluruhnya tanpa terkecuali. Ini tidak boleh doa begitu. Nah, ya. Itu ada di kitab mana itu? Di kitab Busyrul Karim.
Sudah Isya ya? Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Lek harus takon berarti ada dua, paham kabeh atau enggak paham kabeh. ada dua kemungkinannya. Itu Habib Ali Al-Habsyi. Ya, Habib Ali Habsyi yang ngarang Maulid itu. Itu ketika ngajar ilmu nahwu ada satu santri gak pernah tanya. Yang lain tanya, ini tuh santri ini diperhatikan enggak pernah takon masalah nahwu. Belas. Habis taklim, masuk lagi, pergi lagi. Yang lain tanya, ini bagaimana, ini tuh. Dipanggil sama Habib Ali, ya, ditakoni, saya perhatikan kamu kok enggak pernah tanya waktu belajar. Kamu ini paham semua, apa enggak paham semua katanya. Iya, saya ini yang kedua, apa? Enggak paham semua saya ini. Yang sama terangkan semuanya saya enggak paham. Ya, makanya dikatakan as-su'al nisful ilmi. Ya, takon itu sudah separuh ilmu. Kenapa? Dengan adanya pertanyaan, berarti dia itu paham. Cuma takoni ojo ngetes. Ada orang takoni ngetes. Itu tergantung daripada niatnya. Ono dalil hadis Jibril, malaikat Jibril ngetes Kanjeng Nabi ya. Itu ngetesnya beda, itu ngetes nguji, tapi ngetes ingin mengajarkan orang lain. Allahu a'lam bishawab. Ya Rabbana bi wa annana asrafna ala ladha asrafna